cukup kuat didukung oleh milenial dan Z justru karena orang melihat ada sesuatu yang baru pada Pak Prabowo. Kalau saya katakan Bapak Ganjar kan representasi pemimpin populis. Ya. Pak Anies representasi pemimpin intelektualis. Intelektual. Gaya kepemimpinan populisme itu sudah lewat. Gaya kepemimpinan intelektualis belum masanya. Digitalisasi governance itu menjadi suatu kebutuhan. Karena itu saya sempat sampaikan kemarin juga, saya nitip pada Pak Prabowo jika nanti menang untuk melakukan digitalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini penting banget. PDI Perjuangan mungkin tidak mau kehilangan basis itu, ketimbang mencari basis yang sama sekali baru belum tentu dapat. Kenapa tidak mempertahankan yang ada, sehingga mau nggak mau PDI Perjuangan memang masih belum bisa melompat menjadi partai yang progresif berbasis industri itu. Saya masih jomblo, tidak berpartai. Kalau saya katakan mungkin saya segera lagi mencari partai yang memang fit untuk era digital. Oke. Bukan cuma era di industrial, ya. Bukan cuma industrial ya. Tapi era partai yang memang siap untuk merespon era digital. Kalau diajak balik lagi ke PDI Perjuangan, Mas Budiman Sujatmiko. Halo Yorin. Terima kasih. Terima kasih sudah tidak bosan mengundang saya walaupun baru bisa datang sekarang. Iya loh. Terima kasih sudah datang ke studio kami yang sederhana ini. Bukan TV, tapi I know you're so busy. Sudah mengundang Mas Budiman Sujatmiko ini dari tanggal 10 Agustus. Oke, 10 Agustus ya. Betul. Persis setelah mungkin nggak beberapa hari ya, beberapa pekan ya setelah Mas Budiman datang ke Pak Prabowo. Jalan Kertanegara. Iya, ya, betul. Lalu aku ingat banget saat itu tuh mau 17 Agustusan. Feelingku tuh saat itu kayak pengen ngobrol deh gitu. Oke. Pengen ngobrol gitu ya setelah datang ke Pak Prabowo. Tiba-tiba 17 Agustus dan aku ingat banget, oke nunggu tanggal 18 deh baru mau WhatsApp. Tiba-tiba di TV sudah ada berita deklarasi. Oke, sudah ada kehebohan baru ya. Lalu I know pasti makin sibuk, and then tiba-tiba ada, mohon maaf, ada pemecatan dan lain-lain, makin sibuk, and then kayaknya harus nunggu agak-agak reda dulu biar enak. Sorry banget Yorin ya. It's okay, it's okay, pasti sibuk banget. Apa kabar Mas Budi? Baik, kabar baik. Ya paling hanya capek badan aja karena harus ke berbagai daerah, begitu ada acara-acara. Itu aja sih. Yang lainnya belum ada yang luar biasa perkembangannya. Nggak tahu di tempat lain ya. Kalau saya sih ya so far dari sejak saya dipecat tanggal 24 Agustus sampai sekarang ya nggak ada yang radikal yang berubah dalam keseharian saya. Belum ada yang berubah? Ya dalam pengertian nggak ada suatu peristiwa apapun yang gitu. Jadi masih jomblo ya? Oh ya masih berpartai, masih tidak berpartai gitu. Ada yang WhatsApp nggak marah-marah atau nggak ada? Oh nggak ada? Tidak ada. Oh nggak ada. Yang mengajak masuk? Yang mengajak masuk ada. Tapi kalau marah-marah nggak ada. Yang personal malah nggak ada. Oh gitu. Hanya ada yang bertanya tapi tidak marah-marah misalnya. Ini gimana Mas sebenarnya gitu ya. Ya paling saya WA kadang-kadang nggak sempat saya telepon balik gitu ya. Yang marah-marah malah nggak ada Yorin. Oh gitu. Jadi saya melihat bahwa kalaupun ada yang marah-marah dan itu di publik itu lebih pada lebih pada sebagai pembentukan opini saja. Tapi pada saya sendiri nggak ada. Nggak ada. Syukurlah kalau gitu. Oke. Sekarang udah hampir sebulan ya sejak deklarasi ya. Oh ya, sudah lebih ya? Lebih dong. Oh ya lebih sudah dari 18 Agustus ya. Betul. Sempat saya dengar Mas Budiman ini kan bilang di beberapa stasiun TV, sekarang ini fokusnya kita menangkan saja dulu Prabowo gitu ya. Betul. Something like that lah gitu. Ini arahnya kemana Mas? Mau jadi tim pemenangan? Saya? Iya. Sejauh ini sih kita lebih banyak, kan belum dibicarakan secara khusus ya tentang itu ya. Kalau kita diajak berbicara mengenai bagaimana format pemenangannya sudah, diskusi sudah, bagian-bagian atau sektor-sektor masyarakat apa yang perlu menjadi sasaran, itu sudah begitu dan sedang kita kerjakan gitu saja ya. Tapi ini memang belum menjadi bagian dari sebuah tim pemenangan yang resmi, Yorin ya. Lebih pada kita ngerjakan sektor-sektor yang menurut saya bisa fokus. Misalnya desa, mungkin juga to some extent millennials begitu. Kalau Z
barangkali saya nggak tahu, mungkin butuh Yorin ada di situ juga. Let's go. Ya tapi kira-kira gitu, milenial, kemudian ke pelajar udah Z ya rata-rata ya udah Z ya, kampus begitu ya, lebih banyak ke arah sana sih, selebihnya ya begitu ya. Jadi artinya akan memang ada tim pemenangan Prabowo yang Khusus resminya ada, tapi kan belum dibentuk. Mungkin menunggu, pastinya menunggu pencawapresan, cawapres yang sudah definitif. Itu barangkali akan dimulai dari sana. Baik. Gitu. Sudah ada favorit belum cawapresnya siapa? Belum ya obrolan-obrolan, tapi rasa-rasanya memang ini sangat dinamis. Ketika saya bilang sangat dinamis, ini bukan pernyataan ngeles ya, tapi memang sungguh-sungguh sangat dinamis. Karena begini, Yorin, kalau kita lihat survei terakhir LSI, lingkar survei Indonesianya Denny Ja, kalau ada pilpres memang Pak Prabowo selalu unggul. Tapi keunggulannya rata-rata 35%, 38%, yang lainnya Pak Ganjar, Pak Anies. Kecuali di Metro TV ya, biasanya Pak Anies menang. Oh gitu ya. Iya. Saya udah lama gak nonton. Iya, baik. Jadi kalau dilihat ketika Pak Prabowo misalnya dipasangkan dengan beberapa nama yang ada di situ, tingkat kenaikan maupun penurunannya yang diakibatkan beragamnya nama cawapres itu nggak signifikan. Artinya saya sampai pada kesimpulan bahwa orang sudah firm tentang nama capresnya, ya pada capresnya. Kemudian cawapres secara kuantitatif kelihatannya tidak banyak memberikan pengaruh, ya. Artinya memang sudah bobotnya ada di capresnya, di semua pasangan. Nah, sehingga ini menariknya gini, Yorin. Jadi ketika nama cawapres tidak lagi berpengaruh pada aspek kuantitatif, maka ini justru kesempatan bagi Pak Prabowo dalam hal ini untuk mencari cawapres yang tidak perlu menambah aspek kuantitatif, tapi justru yang akan menarik adalah pilpres besok jika wapresnya, dalam ini wapresnya Pak Prabowo, adalah yang memberikan aspek pembeda yang sifatnya bukan menambah suara, tapi pesan apa yang mau disampaikan. Artinya tidak akan mengikuti Pak Anies atau Pak Ganjar yang punya pertimbangan untuk memilih cawapres yang kuat sisi mayoritasnya gitu, tanda kutip. Sebaiknya begitu, karena kalau dalam berbagai survei Pak Prabowo ini kan memang banyak unggulnya, sehingga menurut saya identifikasi mewakili mayoritas dari segi agama atau kultur harusnya bisa ditarik oleh Pak Prabowo, bisa keluar dari situ dan bisa menawarkan kebaruan, sesuatu yang baru, sesuatu yang wow efek. Karena kalau kita amati ya, Yorin, Pak Prabowo ini meskipun dia adalah yang paling senior, paling sepuh di antara baca pres lain, tetapi cukup kuat didukung oleh milenial dan Z justru karena orang melihat ada sesuatu yang baru pada Pak Prabowo. Baru dalam pengertian beliau dikenal sebagai sosok militer yang tegas. Tiba-tiba sekarang karena mungkin sudah berpengalaman ikut proses politik demokratis, sekarang nampak seperti seorang bapak. Ya, seperti bapak yang merangkul gitu ya, yang tidak mencari lawan, justru mencari kawan gitu ya. Itu ada aspek kebaruan itu. Nah, menurut saya jadi ada jumlah yang cukup signifikan para pemilih, kalau saya kategorikan yang menunggu kebaruan. 54% kita tahu bahwa pemilih 54-56%. Jika tidak keliru, pemilih kita di tahun 2024 adalah generasi milenial dan Z. Beda dengan generasi X yang lebih banyak tuntutannya pada pemimpin itu adalah menuntaskan proses reformasi yang belum selesai. Karena memang kita akui reformasi 98 adalah karya politik terbesar generasi X. Ya.
Beban masa lalunya berat ya. Generasi X itu kalau generasi milenial dan Z lebih kepada harapan janji masa depan. Masa depan apa sih yang mau kita tawarkan? Bukan sekedar menuntaskan masalah yang belum selesai, tapi hari ini dan ke depan pun ada muncul masalah-masalah baru, dan itu adalah kami. Masalah itu akan menghadapi kami, akan kami hadapi untuk 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ke depan. Nah, 5 tahun Indonesia dari 2024 ke 2029, bisa nggak presiden baru, dan saya harap ini Pak Prabowo, memberikan tawaran-tawaran awal bagaimana cara mengatasi masalah 20-30 tahun ke depan dengan cara meletakkan dasar dalam 5 tahun ke depan. Kira-kira gitu. Ya, paham. Ya. Oke, waktu kita memang nggak banyak nih ya. Jadi saya akan coba mencari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh banyak pihak juga ya mungkin. Oke, boleh. Padahal sebenarnya segudang banget nih pertanyaan. Pertanyaan. Gini, Mas Budiman seringkali saya dengar di mana-mana tuh sering apa ya istilahnya bilang kalau Pak Prabowo ini sisi dominannya itu ya strategic thinkingnya gitu ya. Oke. Apa yang membuat Mas Budiman tuh fokus ke situ? Apakah ada metodologi yang yang cukup dominan di sosoknya Pak Prabowo gitu? Pertama sih latar belakang beliau ya. Latar belakang beliau, kebetulan beliau adalah ex pasukan khusus. Dalam salah satu pasukan khusus itu ada nama Sandi Yuda. Itu adalah intelijen taktis, intelijen perang basically. Ya. Tetapi di lain pihak ada sosok yang khas dari Pak Prabowo. Ini yang menarik dan sebenarnya saya sudah tahu sejak lama. Beliau adalah seorang pembaca dan pembelajar. Beliau, saya pernah sampaikan dalam sebuah konferensi pers, beliau ini sosok intelektual dalam balutan seragam militer. Yang ketika tumbuh besar di sebuah rezim otoriter, harus menjalankan tugas negara untuk mempertahankan kekuasaan yang ada pada waktu itu, di sebuah rejim yang sebenarnya menurut saya tidak terlalu banyak memberikan ruang bagi pemikiran-pemikiran yang berbeda, pemikiran-pemikiran yang luas. Nah, Pak Prabowo dari pihak adalah sosok yang tentu saja lahir dari keluarga intelektual, yang kemudian lama juga di luar negeri, pergaulannya juga cukup luas. Selama saya diskusi dengan Pak Prabowo atau dengan Pak Hashim, adik beliau, hampir banyak tokoh dunia, entah itu politik, entah itu bisnis, entah itu intelektual, yang mereka kenal secara pribadi, begitu ya. Dan ketika bicara buku, bicara sejarah dengan saya, nyambung gitu ya, hampir saya belum pernah lihat orang Indonesia yang ketika saya bicara ini ngerti gitu ya. Begitu juga beliau menganggap bahwa saya bicara ini, saya belum pernah lihat orang Indonesia ngerti, kok kamu ngerti gitu. Nah, jadi artinya saya ingin mengatakan bahwa beliau punya syarat dan prasyarat, segala syarat dan prasyarat untuk punya analisis yang komprehensif dari tradisi membacanya, analisis komprehensif dari tradisi membacanya secara global, tapi beliau juga punya kemampuan teknis lapangan. Ya, kita tahu bahwa dia adalah ex pasukan khusus, yang mana banyak sekali kegiatan atau tidak operasi-operasi pasukan khusus itu berkaitan dengan hal-hal strategis yang diselesaikan secara taktis di lapangan. Nah, orang yang sudah terbiasa menyambungkan hal strategis, global, nasional ke taktis lapangan itu adalah orang yang menurut saya bisa menjadi pemimpin strategis. Rata-rata orang seperti itu latar belakang entah pasukan khusus atau intelijen atau aktivis. Aktivis yang suka baca, aktivis yang punya wawasan itu biasa. Nah, menurut saya mungkin saya pernah bilang sama Pak Prabowo, saya ngobrol dengan Pak Prabowo dan cocok mungkin karena kita sebenarnya ilmunya sama. Hanya saja di masa lalu kita berhadapan. Which is itu memang inevitable. Memang harus beliau menjalankan tugas negara, saya dan teman-teman saya menjalankan tugas sejarah. Kira-kira gitu kan? Kira-kira begitu. Ya, jadi dalam pengertian itu dan itu memang dibutuhkan di negara seperti Indonesia hari ini di 2024 sampai minimal 2045. Karena kita bicara mengenai masa depan ya, bukan masa depan, lalu 23 tahun lagi, 22 tahun lagi ya. Baik. Oke. Kita pengen mundur sedikit nih. Boleh. Mas Budiman. Menurut Mas Budiman, ada yang berubah nggak dari PDI Perjuangan?
selama 19 tahun. Oh, Mas PDI Budiman. Perjuangan tiba-tiba langsung melompat ya. Ya, PDI Perjuangan menurut saya memang sedang melakukan pelembagaan. Ya. Tapi memang sebagai sebuah partai yang lahir dari gerakan tradisi gerakan populisme, Yes. kerakyatan berbasis agraris. Ya. Berbasis agraris karena memang banyak masa wong cilik yang yang dibelanya dari desa, wilayah desa. Memang setiap organisasi atau negara yang melakukan transisi dari agraris ke industri atau dari sebuah organisasi yang memang basisnya perdesaan menjadi lebih berorientasi industri, agraris menjadi lebih orientasi industri, itu memang tidak mudah. Kecuali negara itu atau organisasi itu cukup kedap dari gangguan-gangguan eksternal atau dari persaingan-persaingan eksternal, sehingga dia bisa fokus internal melakukan transformasi. Banyak partai-partai di luar negeri yang tradisi awalnya adalah gerakan populis pedesaan bisa seperti itu kalau dia menjadi partai tunggal. Nggak ada ancaman, nggak harus mikirin pemilu. Dia menjadi partai tunggal, sehingga kemudian reformasi di dalamnya atau perombakan di dalamnya dari gerakan populis agraris menjadi pro industri, itu relatif tidak banyak gangguan. Nah, PDI Perjuangan kan bagaimana juga ada sebuah partai dalam sistem demokrasi, dia harus memikirkan 5 tahun survivalnya dia. Ya kan? Gitu fokusnya. Fokus, jadi ada eksternal ada internal, sehingga tidak mudah sih untuk mendorong PDI Perjuangan dari partai populis agraris menjadi partai yang progresif berbasis industri, yang menurut saya dalam 10 tahun terakhir ini fokus PDI Perjuangan pada pelembagaannya sebagai sebuah partai di level bawah, tengah, segala macam. Tapi secara keseluruhan karena ada persaingan, karena kita tahu bahwa mayoritas masyarakat ini, bukan mayoritas, masih banyak masyarakat Indonesia kita di perdesaan. PDI Perjuangan mungkin tidak mau kehilangan basis itu, ketimbang mencari basis yang sama sekali baru belum tentu dapat. Kenapa tidak mempertahankan yang ada, sehingga mau nggak mau PDI Perjuangan memang masih belum bisa melompat menjadi partai yang progresif berbasis industri itu. Kalau aku lihat itu. Oke. Ya. Sebenarnya nggak terlalu loncat, karena kalau kita melihat dari penjelasan Mas Budiman mengenai Pak Prabowo lalu kembali ke PDI Perjuangan, sepertinya mungkin itu yang membuat Mas Budiman berubah haluan, karena Mas Budiman mungkin benar nggak, mungkin merasa bahwa ketika Mas Budiman di PDI Perjuangan terlalu bertahan di hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan masa depan. Maksudnya ya menuntut dengan bertahan, survival 5 tahunnya, nggak mau kehilangan pengikutnya gitu. Sedangkan Pak Prabowo sudah berpikir gimana Indonesia ke depan gitu. Ya, dalam ini memang Pak Prabowo atau Gerindra sebagai partai baru, dan sebagaimana juga kebanyakan partai baru, relatif baru lah ya, dibandingin PDI Perjuangan, memang dituntut atau biasanya lebih berani untuk melakukan inovasi ya, lebih berani. Sebagaimana seorang remaja ya melakukan inovasi terobosan begitu. Jadi katakanlah gini, Gerindra dan banyak partai baru lainnya adalah lebih bisa memanfaatkan masa pubertas mereka secara politik gitu ya. Sementara PDI Perjuangan bagaimana juga partai yang lama begitu ya. Betul, memang ada ketakutan kehilangan basis lama. Padahal nih Yorin, ini sebenarnya saya sudah memperjuangkan menciptakan suatu kondisi untuk tetap tidak kehilangan desa, tetapi bukan lagi agraris. Baik. Tapi desa yang berbasis industri. Kenapa saya dulu berjuang untuk undang-undang desa, dan kemudian di dalam undang-undang itu diperintahkan untuk membuat badan usaha milik desa, itu kan sebenarnya ingin mendorong desa pertaniannya tidak lagi berbasis agraris, cara produksinya, cara mengelola hasil produksinya, cara kerjanya, tapi mulai berbasis industri yang dikelola dan dimiliki oleh orang desa, masih tetap dimiliki oleh orang desa, tapi lebih profesional, lebih punya standar-standarnya sifatnya global, bukan lagi sekedar bertani untuk cukup untuk makan hari ini. Perkembangannya gimana? Ya,
artinya enggak, kita tahu bahwa ini adalah masalah besar, jangkauannya besar, tentu saja tidak cepat. Tentu saja cepat. Tapi ada perkembangan bahwa sudah muncul badan usaha milik desa, sudah mulai muncul entrepreneur desa, sudah ada namanya sistem informasi desa, artinya mencoba mengkoneksikan desa secara global lewat teknologi digital. Itu kan sebenarnya menciptakan faktor-faktor baru untuk membuat desa dari agraris menjadi industri ya. Industri berbasis pertanian tentu saja, tidak menjadi industri bikin pabrik, bukan di situ. Nah, kondisi ini sebenarnya adalah hal yang sangat baik bagi sebuah partai agraris untuk melompat menjadi partai industri, karena masyarakatnya sedang kita ciptakan dalam 10 tahun ini untuk melompat dari agraris ke industri. Jadi ketika sistemnya masih ragu untuk bergerak, saya mencoba menciptakan ekosistemnya lewat undang-undang. Ya, ya. Ketika ikan lele nggak bisa jadi ikan tuna, ya, kira-kira gitu ya. Oke, kalau perusahaan jadi ikan tuna nggak bisa. Oke, kita sedikit demi sedikit kita rubah air tawar menjadi air laut. Kita paksa ikan lele jadi ikan tuna, kira-kira gitu ya. Seperti itu yang coba. Jadi sebenarnya ini bentuk visi yang coba selama ini saya lakukan di PDI Perjuangan. Terutama sejak 2009 ketika saya masuk DPR dan memperjuangkan undang-undang desa, karena oke, ini partai ini bahasa ini. Oke, kita ubah dulu ekosistemnya agar harapannya sistemnya berubah. Ekosistemnya berubah. Ekosistemnya berubah. Sistemnya juga berubah si PDI-nya ini, si partainya ini. Cuma harusnya kan sistemnya bergerak lebih cepat nih daripada ekosistemnya, karena dia harus memimpin kan, gitu. Kira-kira begitu. Tapi rupanya memang mengalami kegagalan melompat itu. Ini menarik. Apakah ini alasannya Mas Budiman tidak mau lagi jadi anggota legislatif? Karena mungkin kalau anggota DPR itu disebutnya mungkin kolektif kolegial gitu ya, terlalu banyak suara, terlalu banyak kepala gitu. Akhirnya ide-ide atau mungkin undang-undang yang ingin dirumuskan tuh susah untuk dalam pengalaman saya ya ada undang-undang yang berhasil, kita perjuangkan undang-undang desa, ada yang gagal. Saya sebenarnya pada periode kedua lagi mendorong undang-undang baru, istilahnya undang-undang pemerintahan digital. Itu sekali lagi ini menyusul undang-undang desa agar terjadi proses digitalisasi di level negara sampai level masyarakat, gitu ya. Sewaktu itu gagal tidak masuk prolegnas, ya sudah nggak apa-apa. Itu pada periode kedua. Memang setelah itu kemudian saya pikir mungkin saya lagi pula saya merasa cukup 2 periode. Terus harus berjuang jalan lain untuk memastikan bahwa digitalisasi governance itu menjadi suatu kebutuhan. Karena itu saya sempat sampaikan kemarin juga, saya nitip pada Pak Prabowo jika nanti menang untuk melakukan digitalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini penting banget. Ini penting banget. Ya. Mas Budiman Sujatmiko ini kita semua tahu ya, mungkin kalau misalnya ya saya udah ngobrol dengan Mas Budiman Sujatmiko sudah berkali-kali, kita ngomong soal ada beberapa many cara. times ya. Ada beberapa cara. You're a man with ideas gitu. Pasti gatel gitu kan. Dari mulai bukit algoritma, lalu undang-undang desa, dan even pergerakan reformasi saja itu bukan sesuatu yang biasa. Itu kan bukti bahwa Mas Budiman itu sebenarnya banyak banget yang pengen dilakukan gitu. Apakah itu yang membuat Mas Budiman rasanya kayak 19 tahun di PDI Perjuangan kok kayaknya I'm going nowhere gitu? Sebenarnya ada hasilnya juga ketika saya nggak mungkin undang-undang Indonesia nggak mungkin jadi kalau saya tidak di DPR kan istilahnya ya. Saya nggak mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya jasa saya, tidak. Tapi artinya karena saya dulu dicalonkan PDI Perjuangan untuk menjadi anggota DPR di 2009, sehingga saya bisa menjadikan undang-undang desa sebagai materi kampanye saya, dan ketika saya terpilih sehingga undang-undang desa itu bisa diperjuangkan. Tapi memang seperti saya katakan, setelah desa kita tata lewat undang-undangnya, kira-kira gitu ya, saya ingin menata lagi Indonesia lewat teknologi, ya, lewat digitalisasi itu. Dan itu mensyaratkan masyarakatnya harus mulai berpikir beyond agraris, beyond agrarism, ya, menjadi masa industri. Bahkan digital itu beyond industri sebenarnya, melampaui industri sebenarnya. Agraria, industri, digital. Artinya saya udah melompat ke sini. Nah, tapi ketika ini gagal untuk melompat menjadi industri, ya akan semakin jauh jarak lagi. Jadi saya sebenarnya melihat kenapa sampai hari ini juga tadi ada pertanyaan dari Yorin, bukan pertanyaan tapi
menegaskan bahwa saya masih jomblo, tidak berpartai. Kalau saya katakan mungkin saya segera lagi mencari partai yang memang fit untuk era digital. Oke. Bukan cuma era di industrial, ya. Bukan cuma industrial ya. Tapi era partai yang memang siap untuk merespon era digital. Bukan cuma jadi era industrial yang lebih maju itu pun sekarang udah bukan gak relevan, tapi itu pun gak cukup gitu ya. Saya bahkan berpikir saya ingin gabung kepada partai yang fit ke arah sana. Bisa baru, bisa juga partai yang lama kemudian sungguh-sungguh berpikir kalau misalnya ada yang mendengar diskusi ini kemudian berpikir oh iya juga ya. Kemudian katakan mereka menganggap analisis saya tepat begitu sesuai dengan kebutuhan sejarah. Ya, why not gitu ya. Jika ada partai yang ada. Tapi sekali saya katakan itu PRD Perjuangan atau Partai Rakyat Digital. PRD-nya ya. Iya ya. Kira-kira gitu, Jorin. Oke. Nah, sekarang pengen tahu nih. Kalau sekarang nih kan kita berarti kalau kita lihat dari semua yang Mas Budiman sampaikan berarti banyak banget sebenarnya yang sedang ditunggu-tunggu ya gitu. Ternyata orang kan mungkin hilang nih gitu. Kayak orang banyak loh yang ngira Mas Budiman tuh sejak mohon maaf ya, sejak dipecat tuh kayaknya hilang nih gitu. Mungkin lagi merenung kali, mungkin kayaknya sedih gitu. Oh enggak. Saya orangnya cepat move on. Orangnya cepat move on. Jadi apa namanya? Enggak, justru saya lagi berpikir kan tadi ngutip dari pernyataan Jorin. Man with ideas. Saya kira setiap orang juga punya ide ya. Saya kira setiap orang punya ide ya. Very humble. Tapi enggak, saya ingin mengatakan begini, Yorin, bahwa saya memang nggak bisa membayangkan orang tanpa ide ya. Saya nggak tahu ya. Kalau ada orang bisa berpikir, orang merasa hidupnya hanya sekedar makan dan disuruh, nggak enak banget kan? Banyak mas, banyak. Ya, saya belum pernah hidup kayak gitu soalnya. Saya agak susah kalau hanya sekedar disuruh makan kenyang dan disuruh. Tapi artinya gini, saya ini adalah orang yang ketika keluar negeri, negara-negara yang lebih maju dari Indonesia itu biasa hari pertama, hari kedua kagum, hari selanjutnya saya pasti marah-marah. Kenapa Indonesia nggak bisa kayak gini? Ya, kenapa Indonesia nggak bisa kayak gini? Sederhana aja, satu, cara berpikir manusianya, pendidikannya, ya menurut saya itulah yang kalau kita kayak gini terus ya kita pasti di dalam global supply chain dunia ya global ya, ya kita ya tetap jadi di rantai makanan tuh ya kita tengah-tengah aja, tidak pernah kalah tidak, tapi jadi juara juga tidak akan pernah. Menjadi bangsa mediocre, masa serba tanggung. Oke. Baik kalau gitu. Sekarang pengen lagi-lagi kita mencoba untuk mempersempit pertanyaan-pertanyaan. Ya oke. Tapi boleh. Penasaran karena jomblo kayaknya sebenarnya luas sih pertanyaannya. Ya. Pengen lihat kalau kita bicara mengenai Indonesia ke depan. Oke. Kita nggak usah ngomong Pak Prabowo karena tentunya itu pilihan. Iya, pilihan yang ada pertanggungjawabannya. Ya. Kalau kita bicara Indonesia di masa depan, mana yang lebih relevan? Pak Anies atau Pak Ganjar? Dengan sedih saya harus katakan bahwa karena kita tahu Pak Ganjar itu kan lebih ke popularitasnya. Populisme ya. Kalau harus saya katakan bahwa Pak Ganjar kan representasi pemimpin populis. Ya. Pak Anies representasi pemimpin intelektualis. Gaya kepemimpinan populisme itu sudah lewat. Gaya kepemimpinan intelektualis belum masanya. Belum masanya. Ada syarat-syarat tertentu. Syarat pemimpin populis adalah ketika negara itu baru lepas dari otoriterisme, atau ketika negara itu sudah menikmati demokrasi tapi baru lepas dari pemimpin yang elitis. Oke. Ya kayak orang baru kena kemarau butuh air minum banyak kan. Nah kalau udah ketika dapat pemimpin yang sudah cukup populis, sudah cukup merakyat, Pak Jokowi yang memang adalah kebutuhan di 2014, kalau udah dahaganya sudah kenyang, udah sembuh, udah nggak haus lagi, masa dikasih minum lagi terus gelonggongan istilahnya, bisa kembung gitu ya. Nah, tapi pemimpin intelektualis juga dibutuhkan ke depan, tapi belum pada 10 tahun 20 tahun ke depan. Karena pemimpin intelektualis ada hanya dalam sebuah negara yang kelas menengahnya sudah matang, entrepreneurship-nya sudah berkembang, jiwa inovatifnya sudah berkembang, sistemnya sudah berjalan, sistem
universitas sudah banyak masuk kelas dunia, Ya. ya, tradisi risetnya sudah berkembang. Kamu taruh pemimpin yang berretorika apapun, it's okay. Sistemnya udah kuat. Tapi juga untuk mengatakan bahwa kita ini baru lepas dari otoritarisme atau kita baru lepas dari elitisme, enggak juga. Pak Jokowi bukan seorang yang elitis. Pak Jokowi bukan seorang diktator. Jadi kita nggak lepas dari elitisme. Sudah meletakkan dasar. Nah, butuh pemimpin strategik, dan kepemimpinan strategik itu minimal satu generasi. Pemimpin populis maksimal 1 periode, nggak boleh lebih. Pemimpin intelektualis ya untuk selamanya. Nah, sekarang ini Pak Jokowi di 2014 adalah pemimpin yang populis. Di 2019 mulai strategik. Tapi 5 tahun nggak cukup, 10 tahun nggak cukup, minimal 25 tahun pemimpin strategis itu. Karena itu kayak ibarat pesawat lagi terbang itu, take off, ya kan? Nah, kalau ada turbulensi, apalagi ada turbulensi macam-macam turbulensi kan? Turbulensi karena kocok ulang teknologi, disrupsi, karena pandemi, karena konflik, perang negara-negara besar yang bisa mengubah peta geopolitik dunia. Ini kan goncangan-goncangan, ya. Jadi saya pikir ini dampaknya bisa 25 tahun ke depan. Nah, beyond 2045 mungkin nobody knows. Mungkin di situ butuh pemimpin bukan cuma intelektualis, bahkan pemimpin yang imajinatif. Baik. Beyond intelektual, dia bahkan butuh pemimpin yang berimajinasi di 2045 ke sana. Artinya sosok Pak Ganjar itu sudah di masa lalu ya sebenarnya. Tipe-tipenya, tipe seperti itu ya. Tipe-tipenya. Itu tipe masyarakat yang baru keluar dari otoritarisme atau baru keluar dari elitisme, orang lagi butuh haus. Pemimpin adalah kita, gitu ya. Betul seperti itu, dan ya begitulah. Ya. Tapi pernah nggak waktu masih di PDI Perjuangan itu ini dibicarakan bahwa kita butuh pemimpin seperti A, B, C gitu? Bukan saya yang memulainya bahkan. Oh begitu. Ibu Mega yang memulainya. Justru kata istilah pemimpin strategik itu dari Ibu Mega. Itukah alasannya kenapa Pak Ganjar dipilih belakangan? Karena sebenarnya pertimbangannya banyak. Saya nggak tahu karena saya tidak ikut. Tetapi justru apa yang saya sampaikan dari tadi ini, Yorin, sebenarnya adalah refreshing. Oke. Penyusunan ulang kata-kata dari pidatonya Ibu Megawati ketika beliau menerima gelar Guru Besar Kehormatan dari Universitas Pertahanan tentang perlunya Indonesia memiliki pemimpin strategik karena kita akan menghadapi keadaan yang disebut VUCA, VUCA, volatile, penuh gejolak, U-nya uncertain, penuh ketidakpastian, kompleks, rumit, ambigu, membingungkan, penuh gejolak, nggak pasti, rumit, membingungkan, VUCA, ya. Volatile, uncertain, complex, and ambigu. Itu disampaikan oleh Ibu Megawati dalam pidatonya. Dan ketika saya ikuti pidato-pidato beliau, terutama di internal partai, beliau menekankan seperti itu. Dan mudah-mudahan saya tidak cukup salah karena apa yang disampaikan Bu Mega adalah cara berpikir Bung Karno. Itu adalah cara berpikir Bung Karno, dan kebetulan saya belajar Bung Karno dari SD, cukup memahami ya. Walaupun belum paham waktu SD, nggak paham betul. Tapi itu memang cerminnya, saya bisa menarik garis lurus antara pemikiran Bu Mega dan pemikiran Bung Karno. Justru, dan karena itu saya di beberapa acara partai ketika saya menjadi pembicara, saya bilang kader-kader PDI Perjuangan harus sadar bahwa ketua umum kita ini bukan sekedar ketua, Ibu Megawati ini bukan sekedar ketua umum partai kita. Beliau adalah ketua Dewan Pengarah BPIP urusan ideologi. Beliau juga ketua Dewan Pengarah BRIN urusan teknologi. Betul. Artinya dalam sosok Megawati kita temukan seorang politisi, seorang ideolog, dan seorang inovator. Tentu Bu Mega bukan seorang saintis, tetapi sebagai orang politisi yang cukup paham dan peka tantangan teknologis. Beliau sendiri lebih banyak concern pada teknologi pertanian ya, karena beliau pernah kuliah di pertanian di Unpad dulu, sehingga saya merasa beliau sensitivitasnya pada soal-soal pangan begitu ya. Dan kalau berbicara tentang soal pangan dengan beliau ini, beliau bisa menjelaskan secara teknis.
Sangat bisa menjelaskan secara teknis. Itu yang nggak pernah muncul di panggung-panggung, hanya muncul ketika bicara secara terbatas gitu ya. Ini sayang banget sebenarnya. Oke, saya ingin mengatakan bahwa ada kehendak dan keinginan itu dari Ibu Megawati sendiri untuk pemimpin strategis. Bahwa kemudian terjemahan politiknya jatuh pada populisme agraris lagi di 2024 itu yang sampai sekarang ada missing link, ada rantai putus yang belum saya tahu di mana satu tahap. Kenapa beliau yang dipilih gitu? Ya, ada satu missing di mana argumentasinya dari seluruh penjelasan dalam yang disampaikan oleh Bu Mega secara terbuka maupun ketika saya diskusi dengan beliau, ada satu rantai yang hilang, diputus nih. Ini seperti missing link dalam evolusinya Darwin nih. Ada yang hilang di mana kira-kira gitu ya. Nah di sini saya belum tahu. Tapi kemudian ya sudah, saya tidak mencari tahu lagi karena saya juga tidak di dalam gitu ya. Sudah tidak lagi di dalam begitu. Tapi kalau kita bicara mengenai berarti ada pembicaraan sebelumnya. Tapi nuansa demokrasinya masih terasa nggak? Maksudnya untuk bicara gitu di situ. Apakah demokrasinya apa ya? Khusus untuk memang soal capres ini memang prerogatif beliau. Bicara sosok. Tapi kalau berbicara soal kriteria cukup dibuka. Bu Mega bertahun-tahun menyiapkan specs dan tidak ada bantahan, bukan karena orang nggak berani bantah, tapi menurut saya karena penjelasannya masuk akal. Kita butuh pemimpin strategik. Jadi dan ketika saya bertemu beliau juga ngobrol aspeknya Bu Mega tekanannya pangan, saya lebih menekankan pada digital, it's okay, nggak usah dipertentangkan begitu ya. Tapi intinya beliau terbuka ketika untuk memperkaya speks itu. Tapi bahwa kepemimpinan strategik menurut saya itu sesuatu yang nggak perlu dibantah karena itu memang it's a must, ya harus. Yang tadi tuh kembali lagi, saya belum bisa menjelaskan missing linknya itu. Gitu. Berarti sebenarnya sudah ada yang penyampaian yang deliberatif lah sebelumnya. Ada deliberatif ya, ada terjadi deliberatif ada. Tapi tentu saja Bu Mega lah yang menentukan. At the end of the day itu. Iya, baik kalau gitu. Terus kalau misalnya ketika sudah diputuskan, ada penyampaian nggak? Wah ini kok nggak bener? Gitu. Saya ke Bu Mega nggak sempat. Saya cuma dengan beberapa teman. Curhat sama istri? Enggak. Di teman-teman di partai saya diskusi dan ada yang tidak berani menyatakan pendapat, tapi masih ada juga ada yang bilang ya udah bener apa yang kamu katakan gitu loh. Oh berarti banyak ya teman-teman partai yang sebenarnya sepakat dengan Mas Budiman? Ya tapi nggak perlu saya sebut namanya ya. Hanya saja mungkin beliau mungkin bukan a man of ideas. Artinya kalau keluar dari PDI Perjuangan kesempatannya tidak sebanyak Mas Budiman. Memang saya punya kesempatan apa? Oh banyak. Enggak juga. Saya juga bingung kalau kemudian. Menurut saya sih, saya lupa mengatakan ada orang yang tetap ada dalam sebuah tempat organisasi dengan meninggalkan idenya. Ada orang kemudian memutuskan meninggalkan organisasinya untuk setia pada idenya. Nah, saya milih yang kedua ini. Baik, menarik sekali. Ya. Mas Budiman, sebelum kita lanjut, ini sebelum saya lupa. Jadi sebenarnya di sini tuh ada teman kita juga, dia punya YouTube channel juga buat Gen Z, which is Gen Z, It's amazing. Dia punya pertanyaan sebenarnya mendingan. Oh, ada pertanyaan. Ada pertanyaan, nitip. Oke, siap. Boleh. Yes, sure. Harus dibacain. Mau masuk ke kenapa? Channel YouTube-nya keren banget. Ayo dong. In English. Okay. Talking about politics juga. Kita baca pertanyaannya buat Mas Budiman. Mas Budiman, menurut Mas Budiman, gagasan dan eksistensi Mas Budiman dalam politik masih relevan tidak dengan permasalahan-permasalahan baru seperti turunnya angka kelahiran dan populasi, tingginya living cost dan harga real estate, dan masalah perubahan iklim dan sustainable development? Bagus banget pertanyaannya. Kalau itu dari pertanyaan dari generasi Z, berarti dari generasi Z pertanyaannya kan? Iya. Wah, saya jadi tambah optimis. Karena gini, tantangan ke depan itu bukan kamu bisa menjawab dengan tepat.
tantangan manusia ke depan adalah kamu bisa mengajukan pertanyaan yang tepat. Dan ini pertanyaan tepat banget. Tidak harus saya bisa menjawabnya ya. Tapi enggak, Ya. pertanyaan tepat banget dan saya suka pertanyaan yang tepat adalah bagi saya. Apa sih pertanyaan tepat bagi saya pribadi ya? Pertanyaan yang tepat adalah pertanyaan yang susah untuk saya jawab. Oke. Kalau saya ada dapat pertanyaan dan saya susah menjawabnya, bagi saya itu. Karena bukan a man with ideas doang, a man with answers ya. Ya. Tapi bagi orang juga menjawab lebih mudah kalau daripada bertanya. Serius, saya pernah nyoba jadi reporter kayak kamu. Susah ternyata. Susah. Susah. Oh gitu. Oke, saya jawab dulu. Sebenarnya saya ada di beberapa YouTube, di podcast saya sudah menjelaskan tentang pertanyaan ini. Apakah relevan di ide-ide saya atau pikiran-pikiran saya? Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Saya punya beberapa rumusan tentang itu, tentang living cost, apalagi tentang climate change ya. Yang saya ingat tadi ya, 2 ya. Tentang living cost. Kita akan menghadapi sebuah era yang sama sekali baru, di mana orang sejahtera itu tidak sama dengan orang bekerja. Orang sekarang mengatakan untuk sejahtera harus bekerja, membuka lapangan kerja. Mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan, bukan cuma 10 tahun, 20 tahun ke depan, mulai tahun ini, tahun depan, berbahagia dan sejahtera mungkin tidak harus dengan bekerja. Ya kan? Saya ingat kata-kata Jack Ma, kalau kamu kasih uang dan kasih pisang ke hadapan monyet, monyet akan ambil pisangnya karena dia tidak tahu uang itu bisa menghasilkan banyak kesejahteraan. Nah, kalau kamu kasih kepada banyak orang antara pekerjaan dengan bisnis, orang masih memilih kerja ketimbang bisnis karena mereka tidak tahu bahwa bisnis lebih baik lebih baik menghasilkan uang daripada sekedar bekerja. Kedepan mungkin kita butuhkan adalah satu masyarakat yang berpikir secara bisnis, secara entrepreneurial, inovatif, sehingga yang disebut bekerja di pabrik atau di kantor itu bukan lagi jadi mimpi, tidak seharusnya jadi mimpi, ya. Karena nanti pabrik tidak butuh orang mungkin, mereka akan pakai robot, ya. Sementara anak muda terus lahir yang butuh kesejahteraan. Oke, kalau gitu kerja tidak menjanjikan kesejahteraan, tapi ada orang yang butuh kesejahteraan. Selama ini yang generasi muda untuk sejahtera harus lewat kerja. Nah, kalau ini udah nggak bisa, apa harus dilakukan oleh ini? Ya kan? Ya harus diciptakan sebuah sistem yang memungkinkan orang-orang ini meskipun tidak bekerja mendapatkan benefit dan keuntungan. Saya punya gagasan, ini diskusi dengan beberapa teman saya lama, Indonesia harus satu saat menciptakan sistem namanya Universal Basic Income. Di mana negara harus menggaji warganya. Loh, uang dari mana? Bisa macam-macam. Bisa dari pajak terhadap perusahaan-perusahaan yang cepat mendapatkan keuntungan karena melakukan digitalisasi dan robotisasi dengan memecat buruhnya. Nah, kenakan aja pajak pada perusahaan-perusahaan melakukan digitalisasi dan robotisasi yang tidak lagi butuh buruh. Pajak itu besar, kemudian dipakailah ini untuk membiayai kehidupan masyarakat setiap bulan secara rutin. Satu itu. Itu untuk living cost. Living cost. Nanti ini kita taruh dalam konteks yang lebih besar lagi. Ada 8 hak asasi manusia yang harus diperjuangkan di era ke depan. Hak atas ruang, hak atas sumber daya alam, hak atas infrastruktur, hak atas dana. Yang tadi saya sebutkan itu hak atas dana untuk individu. Kalau hak atas dana untuk kolektif sudah saya perjuangkan di undang-undang desa, dana desa untuk kolektif. Tapi untuk individu yang saya sebutkan barusan tadi contohnya, hak atas data, hak atas pengetahuan, hak atas komunitas, hak atas organisasi, dan hak atas kekuasaan. Itu semuanya 8 hak asasi. Ada 6 hal yang kemarin saya sempat sampaikan dalam sebuah konferensi pers. Ke depan, persoalan-persoalan yang ditanyakan tadi harus dijawab oleh hilirisasi, digitalisasi, dekarbonisasi, konektivitas, pendidikan sumber daya manusia, dan optimalisasi dana desa. Ini penting untuk menjawab persoalan-persoalan yang tadi. Jadi kalau ada, apakah itu saya pikirkan? Ya, selama ini sudah saya pikirkan. 4 tahun ini sudah saya pikirkan. Itu saya sudah rumuskan juga beberapa hal yang sudah saya sampaikan juga di partai. Tapi tidak ditanggapi. Bukan tidak, ya kurang optimal ya. Kurang optimal karena ya sekali lagi masih agraris tadi tuh. Masih. Padahal partai wong cilik loh, Mas. Ya, agraris juga pro wong cilik. Tapi pro wong ciliknya tidak ada bantahan. Tidak ada bantahan. Tapi gini,
kebaikan yang caranya sudah nggak relevan itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Kita butuh kebaikan tapi caranya harus relevan. Kita ingin keadilan sosial tapi kita caranya adalah dengan cara menteknologikan keadilan sosial, mengatasi soal-soal karena isu keadilan sosial di zaman kerajaan berbeda dengan isu keadilan sosial di zaman kolonial, berbeda dengan isu keadilan sosial di zaman republik kita baru berdiri. Orang harus punya tanah, undang-undang pokok agraria. Keadilan sosial di zaman ke depan mulai hari ini keadilan atas ruang, sumber daya alam, dana, data, organisasi, pengetahuan dan kekuasaan. Itu atas data juga. Keadaan sosial atas data itu penting. 30 tahun lalu orang nggak berpikir apa sih data. 10 tahun lalu orang nggak berpikir apa sih data. Problem terbesarnya apa? Anggaran yang tidak masuk? Problem terbesar. Sistemnya? Menurut saya memang mindset ya, cara berpikir kita. Malah mindsetnya? Oh iya. Bukan korupsi? Korupsi adalah bagian, ya itu korupsi adalah bagian dari cara mindset. berpikir yang tidak tertib, tidak bisa membedakan antara wilayah ini punya uangnya orang banyak, uangnya milik publik dan uangnya milik saya. Kemudian dianggap ya saya ambil aja, itu kan mindsetnya. Jadi membedakan antara private dan publik itu tidak tepat. Ya korupsi soal mental, soal cara berpikir, soal pendidikan begitu. Ya begitu. Okay. Baik, sudah dijawab? Ada lagi? Sudah cukup? Oke, baik, kita lanjut kalau gitu. Ini sudah 45 menit. Diingetin sama timnya. Oh iya. Mudah-mudahan menjawab ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan menjawab. Tapi mau ada yang ditambah mungkin soal harga real estate atau masalah perubahan iklim? Ya perubahan iklim kan itu. Udah ya, oke. Ada dekarbonisasi. Kelahiran dan populasi. Soal depopulasi. Indonesia saya kira, saya kata apakah Indonesia mengalami proses depopulasi ya. Tetapi masalah kita adalah kurang meratanya penyebaran penduduk. Kalau menurut saya ya, kurang meratanya penyebaran penduduk di wilayah-wilayah lain. Jadi saya pikir ke depan ini orang berkerumun itu kan seperti semut mengurumuni gula ya, tinggal dipecah aja gulanya. Saya mencoba dengan cara orang melakukan deurbanisasi kembali ke desa dengan adanya undang-undang desa. Tapi saya pikir itu gak cukup. Perlu juga pikirkan begini, Yoren. Pemerintahan ke depan nanti kantor-kantor pusat BUMN jangan cuma di Jakarta dan Bandung. Kalau perlu nanti BUMN Antam misalnya taruh kayak di Sulawesi kantor pusatnya. Berarti setuju dengan IKN ya? Apalagi IKN ya, yang itu juga setuju. Artinya kantor-kantor, kalau perlu beberapa kantor ya, kantor-kantor pusat BUMN tidak harus di Jakarta atau Bandung. Sebar kantor BUMN PTPN perkebunan taruh di Sumatera misalnya, di Medan misalnya, kantor pusatnya begitu ya. Tadi kalau Antam misalnya di Sulawesi, kemudian apalagi Pelindo mungkin taruh di Surabaya, segala macam, luar Jawa terutama. Ini penting agar gulanya disebar sehingga kemudian ada menarik orang. Kita butuh pemerataan penyebaran penduduk. Baik, kalau soal populasi. Ya. Oke, mudah-mudahan idenya juga terdengar pemerintahan berikutnya. Cukup? Oke. Oke. Mas Budiman, ini banyak banget sih pertanyaan sebenarnya, tapi kita agak-agak random. Sorry ya, guys. Sekarang pengen nanya tentang partai-partai yang ada sekarang. Karena lagi-lagi karena Mas Budiman jomblo, jadi bebas. Dan kita lompat-lompat karena ya waktunya terbatas. Mas Budiman, kalau melihat partai yang begitu banyak sekarang gitu ya, menurut Mas Budiman relevan gak sih Indonesia punya partai begitu banyak? Hak untuk punya partai, mendirikan partai jangan ditutup. Boleh sebanyak-banyak partai di masyarakat. Bukannya mirip-mirip semua? Biar aja, kita nggak bisa larang. Yang bisa kita buat adalah aturan berapa persen mereka seharusnya punya fraksi di DPR. Sehingga kita bisa mendorong partai-partai mirip itu tadi nyatu saja deh dalam sebuah front yang permanen, kerjasama politik yang permanen. Seperti kayak di Malaysia ada namanya Barisan Nasional. Membentuk koalisi atau di? Ya, koalisi yang permanen yang bukan sekedar ganti setiap 5 tahun.
Oke. Ya permanen. Jadi ketika masuk dalam pemilu dia menjadi gabungan partai-partai untuk pileknya ya. Sehingga kemudian fraksinya pun menjadi partai-partai yang banyak. Saya sih membayangkan idealnya di DPR hanya ada 4 fraksi saja. 4 fraksi saja, nggak usah banyak-banyak. Kenapa 4 fraksi? Karena itu hasil dari studi tim saya yang sudah melakukan studi berdasarkan AI, Artificial Intelligence, dan mengamati ideologi orang Indonesia. Itu sebenarnya dibagi 4. Ideologi orang Indonesia itu dibagi 4. Ada di website saya namanya Pancasila Interaktif. Orang akan melihat orang cara berpikir orang Indonesia itu 4. Kalau di Amerika 2, Republikan, Demokrat, liberal dan konservatif. Indonesia itu 4, ada progresif, ada konservatif, konservatifnya bagi 2, progresifnya bagi 2. Tapi nggak mungkin saya jelaskan di sini, akan butuh waktu setengah jam lagi. Tapi intinya saya mengatakan yang ideal dinamika politik yang bisa mencerminkan warna cara berpikir orang Indonesia, kota maupun desa, Jawa luar Jawa, gunung maupun pantai, lower tua class, muda. Tua muda itu sebenarnya 4 itu. Ya. Idealnya fraksinya 4 saja di DPR. Apa saja yang menurut partai apa silakan saja? Gabungan aja. Saya sih membayangkan harusnya kayak PDI Perjuangan. Gabungnya sama siapa? Bagusnya gabungnya dengan PSI, dengan PKB, dengan Nasdem, itu pas. Demokrat bagusnya gabung dengan Golkar dan PAN. Misalnya nih, sok taunya saya. Misalnya ini kalau ini kan Partai Aceh banyak loh. Apa? Ada 6. Apa? Partai Aceh itu ada 6. Iya, Partai Aceh. Ya kan istimewa ya. Saya nggak Iya. bicara kasus per kasus. Baik. PKS pasnya gabung dengan P3 menurut saya. Seperti itu ya. Ya, gitu. Oke. Baik kalau gitu. Ini sebenarnya menarik karena sebenarnya ini sudah pernah ada obrolan. Dulu pernah ngobrol sama Mas Budiman, terus kita bicara mengenai Indonesia ke depan, kita bicara mengenai revolusi Industri 4.0 ya. Betul, kita bicara mengenai partai yang ada dan sekarang, dan jadi pengen tanya lagi. Nah, berarti udah ada, kita bicara partai berarti memang sudah ada pemikiran ke partai mana ya sebenarnya ya. Tadi mengulang di awal ya. Ya, tapi nantilah. Sudah ada mapping. Nah, mapping saya coba lihat tadi itu. Ya, pertama yang pro digitalisasi. Emang udah ada? Belum ada yang memuaskan. Tapi menurut saya bisa didorong lah. Oh begitu. Yes, Gerindra mungkin lebih kalau Gerindra ada banyak sumber daya manusia yang cukup concern dengan digitalisasi, tapi memang belum mainstream ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat, melihat Partai Gerindra ini kan sosok-sosok yang cukup dominannya tidak banyak ya sebenarnya ya. Nggak banyak ya. Karena sosoknya Pak Prabowo aja gitu ke depan, gitu. Jadi nggak mau masuk ke Gerindra karena mungkin terlalu belum terpikir. Baik, belum terpikir. Gitu. Kalau diajak balik lagi ke PDI Perjuangan? Menurut saya itu tidak menutup kemungkinan. Oh begitu. Itu tidak menutup kemungkinan kok. Dengan syarat tertentu. Siapa saya bisa ngasih syarat, ya kan? Tapi saya ingin mengatakan dia itu nggak ada syarat-syaratan. Saya tidak dalam posisi untuk ngasih syarat. Oke, gua mau balik kalau lo gitu, bukan. Saya nggak tidak dalam posisi itu. Tapi kita lihat saja perkembangannya, apakah memang PDI Perjuangan. Karena gini, saya pernah diskusi juga di PDI. Sebuah partai itu, sebuah organisasi itu ada punya 3 tahap dalam kehidupan. Dia didirikan oleh intelektual, politik, rata-rata aktivis, dibesarkan oleh politisi, dimenangkan oleh politisi, dan dimakmurkan oleh pebisnis. Politisi yang orientasi pebisnis. Jadi kalau tadi politisi yang orientasinya ide, pendiri partai biasanya adalah politisi yang orientasinya ide. Dibikin besar oleh politisi yang orientasinya kekuasaan. Dan ketiga, kemudian dibikin sejahtera, makmur oleh politisi yang orientasi bisnis. Setiap partai, apapun ideologinya, nanti setelah bisnis, nanti harus kembali ke titik awal lagi, kembali ke ide lagi. Nah, saya berharap PDI Perjuangan sekarang ini kembali ke ide lagi, gitu. Bukan sekedar analisis untung rugi, tapi secara value.
Nah kalau konsisten ke arah sini, menurut saya ini akan bagus sekali, akan unstoppable even ya, karena memang basisnya kuat. Nah kalau ini gagal, dikelola dengan cara untung rugi terus menerus, gagal kembali ke yang pertama, kan dia harus muter nih, seiring waktu terus muter kayak gitu. Betul. Ya, muter. Idealnya. Karena saya mau ambil contoh, ada partai di Italia, 2 partai besar yang selalu berkuasa di Italia sejak Perang Dunia Kedua, yaitu Partai Kristen Demokrat dan Partai Sosialis Italia. Sampai tahun 80 mereka masih berkuasa, saya masih ingat. Tapi sekarang musnah partai itu, hilang nggak tanpa jejak. Saya nggak pernah tahu jejaknya di mana, kayak hilang aja. Karena ketika mereka sudah mulai dikelola oleh para partai politisi yang orientasi bisnis, which is itu nggak terhindari, memang harus ya, dia tidak segera kembali ke sini, ke ide lagi, ya, hilang. Ya, kemudian terjebak korupsi, terjebak mafia segala macam. Nah menurut saya setiap partai apapun ideologi pasti melewati evolusi ini. Didirikan oleh politisi berorientasi ide, orientasi kekuasaan dan orientasi uang. Harus melatih itu semua. Tapi setelah uang harus kembali ke sini lagi. Gitu. Jadi kalau ini keterusan hilang deh. Saya pastikan hilang. Tapi ada nggak partai yang nggak mungkin deh kayaknya saya masuk situ? Partai nggak mungkin masuk itu ya. Ya ada. Partai besar saat ini. Ya ada tapi nggak perlu saya sebut. Ada. Baik kalau begitu. Ya. Tapi hubungan dengan 3 capres baik ya, Mas Budiman? Baik, mereka saya kan kenal pribadi, dan Mas Ganjar tentu saja ya. Dengan Anies saya juga kenal pribadi. Gitu. Pak Prabowo, ya saya pernah ketemu beliau tahun 2002 dalam sebuah diskusi begitu. Kalau Pak Prabowo bersanding dengan Pak Ganjar gimana? Walaupun nggak mungkin ya saat ini berita tersiarnya nggak mungkin. Anda Sebenarnya setuju kan nggak? waktu saya ke Kertanegara tanggal 18 Juli 2024 kan saya memang bayangkan niatnya PD itu Perjuangan dengan Gerindra begitu. Betul. Gitu kira-kira. Yorin. Tapi pengennya Pak Prabowo jadi? Ya karena tadi kebutuhan tadi strategis tadi. Oh. Yang strategis harus nggak mas. Oh baik. Jadi Pak Prabowo pengennya Pak Prabowo di depan, Pak Ganjar di belakang. Ya gitu. karena bagian juga itu yang strategis, yang punya tadi itu kepemimpinan strategis. Oke. Gitu. Baik kalau begitu kita mungkin. Kalau tahun 2014 beda ya. Karena dibutuhkan pemimpin populis. Di 2014 yang dibutuhkan adalah pemimpin yang menyapa rakyat. Karena memang kesenjangannya terasa ya saat itu ya. Kita butuh banget. Kesenjangan komunikasi terasa. Iya. Pak Jokowi nggak ada kan masalah kesenjangan harus komunikasi. Turun ke bawah memang harus. Betul. Kebutuhan 2014. Tapi kan beda dengan kebutuhan 2024. Bukan berarti di kepemimpinan strategis nggak ngajak rakyat ya. Ngajak. Cuma tugas pemimpin strategis bukan turun ke bawah menemui rakyat. Bukan. Bawah ajak tapi ke atas. Dari bawah ajak bareng-bareng. Ibaratnya kalau pemimpin populis itu ketemu rakyat seperti korban kecelakaan pinggir jalan. Cepat-cepat kasih obat merah, cepat-cepat kasih perban dipijitin kalau perlu. Itu tugas pemimpin populis dalam mijitin, ngasih obat merah. Tapi kan nggak perlu terus-menerus si korban kecelakaan itu di pinggir jalan terus-menerus kita kasih obat merah terus-menerus sampai besok kan enggak. Kan harus dibawa ke rumah sakit, dirawat di ICU, operasi tulang, setelah sembuh latih nge-gym supaya bisa berlari. Tugas pemimpin strategis adalah ngelatih nge-gym atau melakukan operasi di ruang rumah sakit, bukan di pinggir jalan. Baik pinggir jalan pada masanya. Bukan hanya memaintain, tapi menaikkan levelnya bareng-bareng ke pentas dunia. Gitulah Yorin. Baik kalau begitu, masih banyak yang kita pengen tanya, tapi mungkin next time lah kita ajak ngobrol lagi. Boleh. Sebelum selesai, gimana Yorin? Saya mau kasih game aja deh kalau gitu. Oh game, oke. Gamenya gampang. Oke. Tergantung juga sih. Enggak. Saya akan sebutkan beberapa partai. Kita sebut 5 aja, 5 partai. Dan Mas Budiman akan sebutkan satu hal yang paling Mas Budiman ingat tentang partai itu. Tapi tidak boleh sosok. Misalnya saya sebut PRD, sebutannya Mas Budiman Sujatmiko, nggak boleh. Gitu. Saya akan sebutkan 5 partai. Mas Budiman akan sebutkan, ya terserah. Satu hal yang teringat akan partai tersebut. Siap ya? Iya. Baik. Secara cepat. PDI Perjuangan. PDI Perjuangan agraris. Populis. PKB. PKB religius nasionalis. Oke. PSI. PSI new progresif. Oke. PKS. PKS konservatif moderat. Golkar. Golkar kanan kiri oke. Oke. Gerindra.
Gerindra harus kata-kata atau satu kalimat? Ya boleh, kasih satu kalimat kan ini terakhir, boleh silakan. Gerindra harus memodernisasi diri untuk menjadi sebuah partai politik. Ya. Oke, kalau begitu. Thank you so much. Ya. Mas Budiman Sujatmiko Ya, sudah hadir di sini. Kita Yori. ngobrol lagi nanti ya. Dengan senang hati, Iya, oke. mudah-mudahan waktunya ketemu ya. Iya. Ya, oke. Thank you, Mas. Ya, makasih. Oke.